Oke, selamat malam teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Selamat hari Minggu ya. Setelah kita bisa refreshing ya. Saya berharap teman-teman bisa bisa refresh dari market ya selama weekend ini. Dan saya berharap teman-teman siap untuk market minggu depan ya. Oke, kita akan mulai pembahasan. Saya akan coba bahas IHSG kita ya. Suara saya jelas teman-teman? Bisa dikasih feedback? Oke. Kurang kenceng kah suaranya? Jelas ya? Oke. Yuk kita mulai ya. Oke, IHSG kita ini menurut saya dalam fase yang masih dalam fase yang krusial ya. Fase yang krusial kalau dari chart seperti ini, di mana, ada 2 kemungkinan yang terjadi ya. Bisa jadi, ada yang bilang IHSG kita bakal membentuk seperti head and shoulder seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini, head and shoulder HNS saya bilang ya, satu HNS saja, seperti itu. Eee, ya seperti ini ya, HNS atau bisa membatalkan HNS-nya. Tolong teman-teman jangan mainan layar dulu ya, please jangan mainan layar dulu, karena ini saya record mau saya kasih ke YouTube ya, seperti itu ya. Tolong jangan main layar dulu ya, seperti ini ya. Jadi ada pola HNS seperti itu, tapi ini masih tanda tanya ya, karena belum terkonfirmasi ya, belum terkonfirmasi untuk pembentukan HNS-nya ya, sesimpel itu aja. Jadi, bisa aja ada 2 kemungkinan di mana kalau teman-teman lihat ya, di titik 6190 ini jadi kunci, ya. 6190 ini jadi kunci ya, seperti itu. Kalau melihat pola dari, market global, memang, sepertinya, pola HNS-nya bisa batal ya, tapi kita kembali lagi saya mengajarkan buat teman-teman supaya kita tetap, trading dengan manajemen risk ya, supaya tidak tidak over optimisme, tidak euforia ya, tanpa, teman-teman, jangan sampai mengaburkan resikonya, seperti itu ya. Karena kalau, di titik seperti ini ya, ketika nggak kuat dari 6190 dan turun, memang ada pembentukan HNS ya, bisa jadi pembentukan HNS seperti itu ya. Ya, bisa jadi pembentukan HNS seperti ini ya, bisa jadi. Tapi ketika, berhasil tembus di atas 6190 ini ya, berhasil tembus dan dia terus naik menguat ke arah sini ya, ke arah 6.300, 6.350 ini berpeluang untuk mematahkan HNS-nya ya, mematahkan HNS, seperti itu. Ya, jadi, menurut saya masih menarik market-nya, tapi saya tidak menganjurkan teman-teman untuk, swing jangka panjang ya. Belum waktunya untuk kita, invest menurut saya seperti itu, ya. Suaranya masih dengar ya? Mungkin Pak Wijoseno bisa hidupin yang itunya, yang dial-nya ya, harus di-on-kan dulu ya, supaya, dengar suaranya, seperti itu ya. Nah, sekarang, kalau seandainya IHSG-nya bisa bisa menguat sampai di atas 6.350 ya, maka kemungkinan memang IHSG akan membentuk di titik sini ya, di area sini ya, di area 6.500-an seperti itu ya. Bisa seperti ini ya. Tapi musti berhati-hati juga, teman-teman musti berhati-hati dengan, volatilitas market ya. Makanya saya lebih 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 menganalisa permingguan saja karena market kita ini market yang sangat volatil akhir-akhir ini ya, seperti itu. Jadi itu, view IHSG kita, nggak perlu banyak dikhawatirkan ya, selama teman-teman masih punya trading plan, selama teman-teman, trading dengan money management yang baik, saya rasa masih bisa cukup bertahan ya untuk menghadapi market kita ini, ya seperti itu. Nah, saya mau mau ada sedikit bahasan ya, buat teman-teman, ke depan ini musti berhati-hati dengan banyaknya beredar news ya, banyaknya news yang beredar seperti itu saya mau, ambilin di sini ya. Saya mau ambil di sini, di mana, ada news seperti ini ya, ada news seperti ini ya. News-nya ini, dibuat tanggal 6 ya, tanggal 6 seperti itu ya, dibuat tanggal 6 ya.
Seperti itu, di mana, dikatakan bahwa bos OJK pede bahwa IHSG kita nggak lama lagi tembus di level 7.000, seperti itu ya, dalam waktu dekat. Optimisme ini dikarenakan aliran dana masuk ke pasar modal mencapai 36 triliun sejak awal tahun 2021 ya, seperti itu. Jadi intinya, market ini sedang dibuat, apa ya, sedang dibuat optimisme kembali ya, setelah kemarin ya, kemarin semuanya jadi pesimis ya, takut turun ke 5.000 dan lain sebagainya. Mendadak, ketika ada pembalikan arah ya, dengan luar biasa, maka berubah juga news yang beredar ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang suka menganalisa dari news ya, saya sarankan berhati-hati ya, karena news ini jangan dimakan mentah-mentah, tapi news ini biasanya lebih mengomentari apa yang telah terjadi dan lebih ke arah, bisa jadi pesanan dari, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan ya. Karena teman-teman lihat ini ada news lagi, tanggal 1 Februari ya, minggu lalu ya, judulnya jelas IHSG dihantui koreksi waktu itu ya, IHSG dihantui koreksi seperti itu ya. Jadi, banyak yang bilang IHSG bisa anjlok lagi ya, seperti itu ya. Lalu ada juga seperti ini, ada news lagi ya, yang ini ya, dahsyat IHSG koreksi paling parah se-Asia, buy level 6.000. Artinya memang, terlihat sekali seperti menyesuaikan keadaan ya, sangat menyesuaikan keadaan ya. Ini news news hari Kamis tanggal 28 Januari seperti itu ya. Jadi terlihat sekali memang, news ini sangat volatil, bergerak naik turun ya. Dan, saya rasa teman-teman harus berhati-hati ya, berhati-hati. Nah, buat teman-teman yang kemarin, sempat ikut rekom ya, ini, ada rekom seperti ini ya. Bagi yang minat Antam selama di atas 2.500 boleh colek ya, seperti itu dengan SL 2460. Saya nggak ngerti seberapa banyak teman yang ngikutin untuk kita masuk ke Antam ya, rekom seperti ini. Karena Antam ini memang, terjadi pembatalan pola lagi ya. Kemarin saya bilang bahwa Antam bisa bentuk double double top ya, seperti itu double top dengan neckline-nya di area 2520 ya, dengan kunci di 2520. Ketika dia berhasil kembali dari atas 2520, maka Antam ini berpotensi berpotensi menguat ya, masih menguat seperti itu ya. Jadi, memang inilah saya bilang marketnya sangat volatil ya, marketnya sangat volatil, artinya tiba-tiba bisa, seperti double top kemudian, dibatalkan. Makanya saya bilang ketika teman-teman mau masuk silakan masuk ketika di atas 2.500 ya, dengan stop loss yang saya buat di 2460. Artinya kita, mencoba buy on breakout ya, seperti itu dengan resiko yang terbatas. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, jika teman-teman mau melakukan, strategi buy on breakout, teman-teman harus disiplin ya. Ketika gagal buy on breakout, maka yang kita lakukan harus cut loss, seperti itu ya, untuk menjaga, psikologi terbaik ya. Jangan sampai teman-teman buy on breakout kemudian nyangkut di atas dan itu pun sudah, all in ya, jangan sampai. Jadi di market seperti ini saya sarankan teman-teman jika mau buy on breakout silahkan aja, nggak apa-apa, tapi dengan porsi yang terukur, seperti ya, dengan porsi yang terukur, dengan risk yang terukur tentu saja, kita menghindari untuk nyangkut di pucuk ya. Bagaimana supaya nggak nyangkut? Tentu saja kita harus pakai money management ya. Dengan pakai money management kita harus, tetap disiplin ya. Dengan Antam ini, neckline-nya di area 2520, makanya kita di sini, saya bilang di tanggal ini, tanggal tanggal 5 ya, tanggal 5 di jam 2 ya, jam 2 kurang ya, saya bilang yang minat Antam boleh colek dan ternyata memang, analisa kita tepat ya, Antamnya masih bergerak naik ya, Antam masih bergerak naik. Saya ini sengaja tutupin karena ini akan saya upload ke dalam YouTube ya. Jadi target pertama kita sudah tercapai ya. Buat teman-teman yang, yang memang beli Antam ya, sudah sampai target pertama 2650 karena Antam kemarin closing-nya di 2660 ya. Target pertama sudah tercapai. Jadi kita sudah profit ya. Nah, saya mau lihatkan bahwa teman-teman, pada waktu di jam ini ya, 148 ini, harga Antam sekitar sebentar saya coba liatin, sekitar 1 menitannya ya. Harga Antamnya ketika kita rekom ada di sini ya. Ya, ada di sini ya. Harganya masih ada di sekitar 2.560-an ya, seperti itu ya. Artinya buat teman-teman yang beli di 2560-an ya, 2560 sempat turun juga ke 2540 ya.
range 2560, 2540 teman-teman yang ikut beli sudah paling nggak floating profit seperti itu ya. Jadi, Antam ini masih sangat menarik untuk minggu depan apalagi, banyak news yang beredar ya. Nah, saya mau bilang kita bisa memanfaatkan news ini untuk mencapai profit ya, seperti itu ya. Kita nggak boleh menutup mata dengan adanya pom-pom dan news ya. Karena seringkali kita bisa memanfaatkan momentum-momentum itu untuk taking profit ya, untuk mendapatkan profit seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai teman-teman itu apa ya, terlalu berfokus kepada targetnya ya, targetnya. Kalau bilang Anta mau ke 4.000, Anta mau ke 5.000, ya bisa, tapi kembali lagi titik entry kita dan resiko kita harus perhatikan ya. Karena itu saya lebih lebih melihat bahwa, resikonya selama di atas 2.500 Antam ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masuk ke Antam sudah floating profit ya. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mau masuk seperti itu ya? Buat teman-teman yang mau masuk ke Antam bagaimana? Ya, saya rasa untuk, besok hari hari Senin ya pasti akan gap up ya, pasti akan gap up karena saya coba liatin di sini, sebentar investing saya di mana ya? Ya, saya akan coba bukakan dari investing bahwa harga nikel juga ternyata menguat secara signifikan ya, seperti itu ya. Ya, jadi gold juga menguat ya, gold-nya menguat, kemudian harga nikelnya juga menguat 18.100 ya, artinya memang, ada potensi, ada momentum yang sangat kuat ya. Tentu saja itu juga berlaku untuk saham Inco dan Tins ya, tentu saja seperti itu. Cuman, memang Antam ini lebih lebih ramai, lebih volatil ya. Dan kita lihat bahwa memang Dow Jones-nya juga hijau, artinya besok Senin memang, posisinya, kemungkinan besar akan gap up ya. Tapi kembali lagi, saya nggak menyarankan teman-teman mengejar dalam porsi yang besar ya. Silakan kalau memang mau HK maksimal di 2.700 sampai 2.650 ya, maksimal seperti itu, dengan porsi yang terukur ya, dengan porsi yang terukur. Saya selalu bilang kalau memang mau HK, silakan dengan porsi silakan dengan, porsinya dikecilin ya, porsinya dikecilin, seperti itu ya. Artinya porsinya mungkin bisa bisa jadi teman-teman, masuk dengan porsi sekitar, 10 sampai 20% maksimalnya seperti itu ya. Itu yang saya bilang, porsi maksimalnya ya, jangan jangan lebih dari itu. Karena menurut saya, cukup berbahaya ya, cukup berbahaya jika teman-teman, hajar dalam jumlah yang besar ya, seperti itu ya. Itu sangat berbahaya sekali menurut saya. Jadi, teman-teman mesti berhati-hati dengan mengejar saham-saham yang ada di pucuk ya. Saya sudah ingetin teman-teman ya, jadi, jangan sampai ada teman-teman yang nantinya bilang, "Wah, ternyata, saya masuk Antam dan sangkut," ya, seperti itu. Karena teman-teman tidak mendengarkan penjelasan saya dengan baik ya, seperti itu. Ya, jadi, Antam, Tins, Inco masih sangat menarik sekali. Kita coba lihat Inco ya sekarang ya. Kita akan lihat Inco. Oh ya, buat teman-teman ini karena saya, upload di YouTube ya, buat teman-teman yang belum bergabung ke PPC silahkan ya join di sini ya, para pencari cuan. Seperti itu, link-nya di sini ya. Silakan teman-teman, gabung ya, bersama-sama kita belajar bareng-bareng di sini ya, di para pencari cuan silakan masuk ke sini ya. Hati-hati dengan grup palsu seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Ini, untuk Inco ya. Untuk Inco ya, masih terjadi, uptrend ya. Secara tren kita lihat garisnya masih uptrend ya dan Inco, menguji di 5.300 di Fibonacci dan dia kuat ya. 2 kali pengujian dia membal ke atas dan kuat ya, seperti itu. Ya, dan Inco ini masih dalam posisi uptrend ya, seperti itu ya. Tentu saja kemungkinan besar juga sama akan gap up ya, dengan target penguatan di 6.500-an ini ya, 6.400, 6.500 ini target pertamanya Inco ya. Kemudian target keduanya di area 6.800, 6.975 seperti itu ya. Kalau bisa lewat ini Inco berpotensi menguji ke area 7.500-an ya. Jadi, sama ya, Inco masih menarik juga ya untuk disimak, untuk diikutin karena, eee, momentumnya keluar ya, ada news lagi seperti itu ya. Bagaimana untuk Tins? Tins juga masih oke ya. Tins masih oke walaupun memang, belum berhasil kembali ke tren yang tajam seperti ini, tapi secara tren besarnya Inco masih masih uptrend sekali ya, masih uptrend sekali dan Inco ini berusaha berada di atas ini, 1.980-an ya, seperti itu. Kalau dia berhasil itu, maka pengujiannya di 2140 ya. 2140 itu level resistnya ya, tentu saja seperti itu. Jadi Inco, Tins, dan Antam minggu depan masih sangat-sangat menarik ya, seperti itu. Nah,
seperti biasa saya akan coba bahas BRIS ya. Ini saham saham die-hard sejuta umat ya, di mana banyak yang die-hard di saham BRIS ya, yang banyak yang nggak percaya kalau saham BRIS mau red issue dan lain sebagainya ya. Banyak yang bilang kalau red issue-nya turun dan lain sebagainya, tapi itu menebar fitnah dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu mempedulikan itu karena itu masih rumor liar yang beredar ya soal red issue. Nah, sekarang bagaimana buat teman-teman yang punya saham BRIS ya, yang punya saham BRIS ya. Saham BRIS ini jelas sekali kalau dengan support terdekatnya di 2570, selama dia di atas 2570 masih oke ya. Karena posisinya masih apa ya, masih sideways ya. Masih terlihat adanya sideways ya. Bagaimana dengan resikonya kalau dia membentuk di bawah 2.200-an ini ya tentu saja harus buang. Kalau mau entry kita piramida aja dari 2.800 sampai 2.230 ya, itu aja seperti itu ya. Kalau saya mau bilang soal soal BRIS ya, seperti itu. Karena masih akan cukup volatil ya, di mana newsnya beredar bahwa mau ada red issue dan lain sebagainya. Kalau red issue-nya harganya harga teoritisnya di bawah harga sekarang, maka tentu saja akan turun harga teoritisnya dan ada saham yang terdelusi jika teman-teman tidak menebus red issue-nya. Tentu saja seperti itu ya. Jadi saya masih melihat apa ya, masih untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam BRIS silahkan aja kita trading dulu aja ya, karena dengan posisi chart BRIS yang seperti ini, itu cukup liar sekali ya, cukup liar sekali. BRIS masih bergerak sangat volatil ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman harus berhati-hati ya, hati-hati, seperti itu. Ada satu lagi saham yang menarik, saham BRPT ya. Saham BRPT ini menarik sekali ya, menarik sekali, di mana secara luar biasa ya tanggal 29 ini ya, dia menguji 860. Kebetulan saya sempat pasang auto buy dan sejak tanggal 26 ya, yang saya share ke teman-teman di grup premium ya, teman-teman di diskusi mungkin sudah pernah lihat ya, saya iseng-iseng aja ya, saya masuk BRPT, saya pasang auto B di harga 860 ya, seperti itu, dan ternyata dapat ya, karena memang menguji sampai 850 ya, kemudian dia terbang ya, secara luar biasa terbang ya. Ini tidak terduga sekali, tapi kenapa saya iseng masang di area sini, karena secara chart seperti ini ya, secara chart saya sudah bersiap jika BRPT ini turun ke arah ini, ke arah 790-an, saya masih akan melakukan average down, dan tapi ternyata market berkata lain ya. Kita boleh boleh menganalisa, tapi marketnya berkehendak lain, di mana BRPT ternyata langsung mantul seperti itu ya. Setelah menguji titik terendahnya langsung mantul di hari itu juga, dan sekarang berada di area 1160-an ya, di mana di sini terdapat area titik penting nih, titik penting. Ini ada yang bilang screen-nya rusak. Screen apa ya yang rusak ya? Teman-teman masih bisa lihat semua chart-nya? Aman ya? Mungkin buat yang screen-nya rusak bisa log out dulu ya, keluar dari Zoom-nya lalu masuk lagi ya. Mungkin ada error di aplikasi Zoom-nya ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini juga menarik diperhatikan ya, selama BRPT berada di atas 1160 ya, atau 1150 lah kita bulatin ya. BRPT ini masih sangat menarik ya, dengan resikonya di berapa? Ya, resikonya ada di area 1100 ya. Jadi teman-teman kalau memang besok bergerak naik dan memang mau hajar kanan, silakan aja pakai piramida ya, sampai di area sini ya, 1100-an ya. Seperti itu untuk area entry-nya. Stop loss-nya jika dia turun dari 1060. Seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan terlalu overload karena memang BRPT ini juga sangat volatil ya, juga sangat volatil sekali. Tapi so far masih menarik, dan BRPT ini juga membatalkan pola HNS-nya ya. Terlihat head and shoulder-nya batal ya di sini. Ini head and shoulder ya. Seperti itu, yang harusnya turun ke bawah ya, turun ke bawah ke sini ya. Dan ternyata memang dia mantul di area support dan kemudian kembali lagi di atas neckline-nya ini ya, yang garis ini ya, garis ini. Jadi sangat menarik sekali untuk BRPT seperti itu ya. Kita udah ada rekom untuk calling buy juga kemarin ya, teman-teman. Jika mau masuk, atur atur porsi ya, atur porsi ya. Pilihannya ada dua untuk BRPT, teman-teman boleh buy on breakout ya di atas 1160-an ini. Ketika dia benar-benar kuat ya, ini sudah 4 kali menguji dan terakhir kali ini berhasil tutup di atas 1160 ya, berhasil kuat ya. Dan ini memungkinkan terjadi penguatan kembali ya, seperti itu. Atau kalau teman-teman memang masih mau nawar ya silakan di dekat-dekat 1080-an, tapi saya rasa kok mungkin nggak akan dikasih melihat market seperti ini ya. Polanya sangat besar sekali dan BRPT juga sudah mulai banyak dipom-pom ya, banyak dipom oleh banyak grup ya, banyak ada berita-berita baik seperti itu ya. Ya intinya adalah teman-teman mesti mengetahui plan-nya bagaimana ya dengan penguatan BRPT ini. Jika kuat ya maka dia akan resistnya di area 1230-an ya, seperti itu ya. Dia akan menguji
area ini ya, area resist ini ya, resist downtrend-nya ini ya, seperti itu. Jadi masih sangat menarik sekali saya bilang ya, sangat menarik sekali ya, BRPT juga masih layak dipantau, seperti itu ya. Jadi untuk minggu depan saya rasa market akan cukup bergerak, lebih enak ya buat kita ya, buat kita akan masih cukup enak, masih cukup nyaman, seperti itu ya. Oke, itu, untuk view saya dari market, dari saham-saham yang menarik ya. Tentu saja masih ada beberapa saham yang menarik lagi ya, kalau kita lihat memang seperti Wika ini ya, saham-saham konstruksi ini juga masih bagus ya. Wika juga masih cukup oke, seperti itu ya. Saham konstruksi menurut saya yang paling bagus itu sekarang Wika ya, yang masih cukup oke Wika, dia terus berjuang bertahan di atas MA 10-nya ya. Kalau teman-teman lihat, terus berjuang di atas MA 10-nya dan cukup berhasil ya, dan cukup berhasil ya. Dalam 4 hari perdagangan ini cukup berhasil bertahan di atas MA 10 ya. Ini bisa jadi patokan buat teman-teman untuk mulai entry seperti itu ya. Ya, seperti itu. Dengan area support kuatnya di area 1.800 ya, 1.800 ya. Untuk Wika ini, masih berpotensi untuk menguji ke arah 2.100 ya, seperti itu. Tapi kembali lagi, teman-teman harus berhati-hati untuk, area entry-nya ya. Jangan sampai terlalu tergesa-gesa, jangan all in ya, jangan all in seperti itu ya. Jadi, sama aja seperti itu, sama aja teman-teman harus, lihat ya, seperti itu ya. Nah, ini ada yang nanya, kenapa nikel nggak ikutan trennya ya? Seperti itu. Ya karena sesimpel nikel itu saham yang gorengan dan teman-teman mesti ngerti nikel itu, bukan saham nikel ya. Nikel itu memproduksi, apa ya, memproduksi kaleng ya, kaleng susu seperti itu ya. Jadi, nikel itu berbeda ya, nikel itu berbeda dengan saham nikel ya, dengan saham nikel lainnya. Memang logonya NIKL tapi dia Platinum Nusantara ya, yang lebih bergerak ke arah industri itu ya, kaleng susu. Nah, nikel ini sebenarnya juga cukup menarik besok ya, tapi kembali lagi nikel ini liar ya, nikel ini liar. Kita lihat ada gap di sini ya teman-teman ya. Kita coba bikinkan garis dulu supaya lebih kelihatan ya, supaya lebih kelihatan di area sini. Oke, ini di area 1355 ada gap ya. Kemudian juga ada, penguatan di area sini. Ya, jadi ada gap antara 1355 sampai 1420 ini menjadi resist kuat dari nikel ya. Kalau nikel bisa bertahan di atas gap ini tentu saja bagus ya, tapi kembali lagi hati-hati, saham ini cukup volatil ya, saham ini cukup volatil dan tipis ya. Bid offer-nya cukup tipis. Jadi teman-teman mesti mesti berhati-hati ya. Minggu depan memang marketnya menarik menurut saya ya. Lalu saya mau jelasin juga teman-teman untuk saham Tekim ya. Saham Tekim ini, apa ya, ketika kemarin bergerak arah ya, bergerak arah kenapa saya tidak melakukan rekomendasi di saham ini karena, pergerakannya cukup liar dan saya melihat resikonya cukup besar ya, seperti itu ya. Karena itu saya nggak rekom saham ini. Saya lebih melihat bahwa ketika, saham ini kembali tenang, kita baru bisa mulai re-entry lagi, seperti itu ya. Jadi kita lihat MA 10-nya juga masih terlalu jauh ya. Dan ini masih, cukup beresiko ya, cukup beresiko dan kita lihat di area sini ada Fibonacci 15 di area 15.300-an ya. Kita lihat di situ atau teman-teman berani mulai cicil beli silahkan ya, silahkan dengan, area support di 12.80-an ya. Sorry 12.850-an. Itu untuk Tekim ya. Tekim terlihat kemarin memang digoreng bersama INKP ya, ini bandarnya sama ya, bandarnya sama dan terlihat memang, untuk INKP ini belum bisa lolos dari 14.400 yang menjadi area resistnya ya, seperti itu, ya. Terlihat memang, bisa mulai entry ketika dia dekat-dekat di area 13.500 sampai 13.200-an sini ya. Dengan area cut loss kalau dia, turun dari area 12.500 boleh buang ya, boleh buang seperti itu, ya. Oke, saya lihat untuk, beberapa saham yang sudah masuk dalam rekom ya, jangan ditanyain lagi ya, sudah ada PPC Sabar dan lain sebagainya, nggak perlu ditanyain lagi, ya, seperti itu. Karena plan-nya masih sama ya. Lalu, saya mau bahas lagi soal Indi ya, Indi sepertinya cukup menarik ya, Indi ya. Ya, Indi cukup menarik, ini Indi ya, teman-teman perhatikan, Indi ini ada area di sini ya, ada area penting ya, ada area penting yang perlu diperhatikan di sini Indi.
Areanya sekitar 1575-an ya, area sekitar 1575-an, di mana ketika Indi berhasil tembus ke arah ini, maka Indi juga membatalkan pola double top-nya ya, seperti itu ya. Polanya bisa batal. Ini Indi seperti terlihat double top ya, seperti itu ya, dengan 2 pucuk seperti ini. Nah, Indi ini bisa membatalkan polanya ketika dia lolos dari area sini. Ini adalah neckline-nya ya, 1575. Ya, silakan kalian catat teman-teman kalau mau catat, ketika Indi berhasil di atas 1575 dan kuat, maka boleh entry seperti itu ya, boleh entry dengan area di mana area resistnya, resist pertamanya ada di sekitar sini 1750-an ya, seperti itu. Targetnya di sini target awal, kemudian 1870-an target kedua. Ya, seperti itu ya. Untuk teman-teman sekali lagi ya, karena ini saya mau upload ke YouTube, nggak usah nanyain, saham-saham yang jadi stock pick WPC ya, karena nggak akan saya bahas ya, percuma kalian nulis itu kan nggak akan saya bahas ya. Jadi kalau sudah ada stock pick-nya nggak akan saya bahas ya, karena jelas banget bahwa itu memang ada rekom dan saya akan update di dalam live trade ya, setiap harinya, seperti itu ya. Jadi jangan nanya ya, percuma kalian nanya nggak akan saya jawab, seperti itu. Oke, kemudian yang menarik CTRA, ya CTRA ini menarik juga. CTRA sangat menarik ya teman-teman. Terlihat, bahwa area support-nya ini di area 990 ya. Ini jelas area support ya, seperti itu. Dan CTRA kemarin berhasil break ya, volumenya juga lumayan ya. Volumenya lumayan, seperti itu. Ini menarik sekali untuk CTRA ya. Tapi tipikal saham ini saham yang cukup, apa ya, saya bilang cukup lemot sih saham CTRA ini, ya cukup lemot. Ini sahamnya, enggak, bukan saham yang kenceng ya menurut saya ya. Jadi menurut saya jika teman-teman, mau main CTRA harus sabar ya, harus sabar. Tentu saja resikonya di 990 seperti itu, dengan target penguatan target pertama di sekitar ini, sekitar 1080-an, 1070-an, target kedua di sekitar 1125. Itu untuk CTRA ya. Ya terlihat di sini ya, memang ada di area 1075 ini ada area resist ya. Sekitar sini ya, 1075 ada area resist seperti itu ya. CTRA so far masih sangat menarik sekali kalau saya tarik garis ke belakang, ya ini ada sebuah garis tren ya di sini. Ya seperti ini ya. Jadi memang CTRA ini masih bisa ya sampai sinilah 1.200-an lah masih bisa ya. Itu target CTRA masih lumayan, masih ada sekitar 20%-an teman-teman ya. Jadi CTRA ini so far masih sangat menarik sekali nih ya. Menarik sekali, dengan pergerakan chart yang kita lihat jauh ini masih area sideways ya, dia masih bergerak sideways seperti itu ya. Ya ini area support kuatnya ada di sekitar sini ya, jauh sekali ya tapi ya. Ya oke, ini CTRA saya rasa bisa kita pakai untuk swing tapi, apa ya, bukan untuk invest ya, bukan untuk invest ya, saya bilang untuk swing aja dengan target, di area neckline-nya ini ya, sorry di trend line-nya ini ya. Jadi CTRA seperti itu. Kemudian teman-temannya saya coba liatin, SMRA lumayan ya, lumayan terjadi reversal ya SMRA, cukup oke ya. Selama ada di area sini, di area 730 ke atas, SMRA juga cukup oke ya. Cuman memang, chart-nya masih bagusan CTRA ya, seperti itu ya. Targetnya ke arah 800 dulu untuk SMRA. Lalu saham lainnya yang menarik juga Pawon, ini juga menarik ya. Pawon ini masih sideways ya. Nah, teman-teman mesti lihat bahwa area 500 ini menjadi area krusial buat Pawon ya. Ini area krusial ya, di mana area support psikologis ya saya bilang ya, di area 500. Ini area entry yang sangat bagus sekali untuk Pawon ya teman-teman ya. Karena, selain terjadi perubahan fraksi ya, di mana di atas 500 dia kelipatannya 5, di bawah 500 kelipatannya 2. Artinya, untuk penurunannya tentu saja resikonya lebih kecil ya, seperti itu ya. Teman-teman kalau memang masih mau cicil, silakan dari area 500 ini sampai area 480-an ya, seperti itu. Ya, itu sangat menarik sekali. Nah, saya mau kasih tahu satu teman-teman ya, saya ingetin lagi buat teman-teman, jangan sampai kemakan pom-pom ya, jangan sampai kemakan pom-pom ya. Kita ngerti bahwa, saham film ya, saham film ini korbannya cukup banyak ya, korbannya banyak ya, ini, jualan ya dari 300, 400-an ya, dari harga 390 dan sekarang ada di area 260 dan masih ini open gap down terus ya. Mungkin akan, mencapai target di 230-an ya untuk saham film ya.
Seperti itu ya. Jadi, hati-hati ya, hati-hati sekali kalau mau saham film ya, seperti itu. Lalu saham obat bagaimana? Karena ada pom-pom vaksin lagi. Ya ini yang menarik sekali ya. Hati-hati untuk saham obat ya. Saham obat ini kemarin, menyentuh area support ya di 3.050 ya. 3.050-an ini, sekitar sini nih area supportnya ya, dengan target penguatan untuk, minimal sampai ke sini ya, maksimal sampai ke 3.400-an dulu ya. Jadi, hati-hati kalau memang saham ini nggak bisa lolos dari MA 10, maka akan terkonsolidasi di area support ya, jangan kejar harga ya. Kalau besok gap up dan terbang ya, teman-teman nggak dapat barang, jangan kejar harga, karena area entry-nya bukan di area situ ya. Itu bukan area entry ideal untuk saham KF ya. Bagi yang pingin nekat kejar, silakan pakai piramida tentu saja ya. Kalau saya menghindari untuk saham-saham seperti ini dulu yang masih volatil ya. Kalau mau masuk tentu saja cari area support-nya ya. Lalu bagaimana dengan IRA? Untuk INAF tentu saja akan ikut ya, ikutan ya. IRA juga sama ya, posisinya seperti ini. IRA ini punya area support di sini ya, kita bisa lihat, dia, mantul lagi di sini ya, sekitar 1.600-an ya, area support dari IRA, 1.600-an ya. Kalau dia bisa lolos, dia akan kena di 1.900 ini ya, 1.700 sampai 1.900 ya, 1.770 sampai 1.900. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, untuk saham WMUU, ya saya coba, sedikit kasih tahu teman-teman ya. Kasih tahu teman-teman, bagaimana supaya nggak kejebak di saham-saham seperti WMU ya. Mungkin ada yang nggak ngerti bagaimana caranya untuk menganalisa WMU, saya akan coba sedikit jelaskan ya, semoga bisa, memahami kenapa saham WMU ini, harganya bergerak turun terus ya. Harganya kenapa turun terus, seperti itu ya, harganya turun terus kenapa, HRB seperti itu ya. Kita akan coba cek ya WMU. Oke, saya coba buka RTI ya, WMU itu listing tanggal berapa. Untuk saham IPO ini buat teman-teman yang nggak terlalu paham, hindarin dulu ya, hindarin dulu aja seperti itu karena, menurut saya cukup berbahaya ya, kalau nggak paham bisa nyangkut seperti itu ya. Tapi saya akan coba jelaskan saham WMUU secara bandarmologinya aja ya, secara simpel ya. Saham WMUU itu listing di tanggal, 2 Februari ya, 2 Februari. Saya akan coba dari tanggal 2 Februari sampai sekarang ya, siapa yang beli, siapa yang jual, seperti itu ya. Secara overall saham WMUU ini, eee broker-brokernya lagi jualan ya, bandarnya lagi jualan IF, OD, YU, ya. Ini 3 broker besarnya lagi jualan. Nah, teman-teman musti ngerti ya, musti ngerti bahwa, di WMUU ini yang memegang underwriter ada CIMB Niaga, BRI Dana Reksa, dan Samuel Sekuritas. Di mana yang jelas CIMB adalah brokernya kodenya YU dan Samuel Sekuritas IF. Jadi jelas banget 2 brokernya lagi jualan ya, di situ ya. Masih jualan, ini OD pun lagi berjualan ya. Jadi teman-teman buat yang nada-nada yang YP, CCP, DXCNI, KK ini broker retail ya. Mirai Aset, Mandiri Sekuritas, iPod ya, Indo Premier, Ajaib, kemudian BNI Sekuritas seperti itu, dan Philips Sekuritas lagi beli ya. Jadi intinya bandar lagi bagi-bagi barang. Nah, bagaimana cara menghindarinya untuk saham-saham IPO seperti ini? Jelas banget ya saham BMU untuk hari pertama dia sempat kebuka kalau nggak salah ya. Di listing hari pertamanya langsung kebuka dan saham BMU ini juga dipom-pom oleh salah satu, public figure ya, seperti itu ya. Salah satu public figure dan jelas banget ketika dipom-pom, ternyata ada satu broker ya, broker besar, broker MG ini, ya broker copet yang saya bilang ya, entah ini tim dari BMU atau enggak saya nggak ngerti, tapi dia memanfaatkan situasi, ya. Dia memanfaatkan situasi, dia membuat saham ini ARA. Jadi yang bikin saham BMU ARA ini adalah MG ya, seperti itu ya, karena dia, BMU arah di sekitar 200 berapa waktu itu, 240-an kalau nggak salah, atau 242 kalau nggak salah ya. Saya akan coba apakah sudah masuk ke ini, coba saya lihat ini BMUU ya. Ya, BMU arahnya di sini, di harga 242 ya, di 242 seperti itu ya, di 242 di arah. Nah, buat teman-teman yang mengerti, cara membaca bandarmologi dan lain sebagainya, tentu saja masuknya di sini ya, ketika ada broker MG ini yang pasang badan ya, pasang badan di WMU ya. Nah, pasang badan di WMU di tanggal 2. Lalu tanggal 3-nya kita lihat ya, ini teman-teman masih lihat ya, IF dan OD dan YU masih konsisten berjualan ya. Di hari pertama sudah jualan seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada MG tentu saja bakal rontok ini ya. Saya lihat apakah MG ini timnya atau enggak kita nggak ngerti, tapi
MG ini membuat WMU dilirik oleh retail. Seperti itu ya. Dilirik retail ya. Kita lihat tanggal 3-nya. Tanggal 3-nya WMU masih yang beli masih sama ya, masih PDM. Nah, MG-nya sudah jualan ya. MG sudah jualan ya. Kita lihat coba saya kembali ke tanggal 2. MG beli 750.000 lot ya, seperti itu dengan nominal 17 miliar ya, seperti itu ya. Sekitar 17 miliar. Kita lihat di tanggal 3 dia jualan di berapa? Ya, dia jualan lebih banyak ya ternyata ya. Sorry, dia jualan separohnya ya, separuh barang ya, jual separuh barang seperti itu ya. Dia jual separuh barang, dia dapat 12 miliar seperti itu ya. Jadi intinya di tanggal 3 ini masih arah, tapi bandarnya konsisten buang ya. Konsisten buang ya. Buat saya pribadi sudah buang di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 saya sudah buang karena saya merasa cukup dengan cuan arah ya, lumayan lah saya masuk di area 230-an, saya keluar di area arahnya seperti itu ya. Lalu kita lihat tanggal 4. Tanggal 4 ini WMU masih apa ya? Coba chartnya di tanggal 4 ya, di tanggal 4 dia menyentuh arah, kemudian ARB ya tanggal 4 ini ya. Buangannya besar sekali di tanggal 4. Ini pembantaian retail ya. Saya bilang tanggal 4 mulai pembantaian retail. Kita lihat di tanggal 4 ya, MG-nya jualan lagi. Ya, MG jualan separuh tadi ketika karena dia punya sekitar 750.000 lot ya. Sudah jualan 400.000 lot, sekarang jualan 300.000 lot seperti itu ya. Artinya MG sudah cuan lagi karena dia average-nya 230, dia jual di tanggal tanggal 3 ya, ketika naik dekat arah dia jual di 291, kemudian sekarang jual di 332. Artinya dia profit lagi seperti itu. Tapi kita lihat yang beli retail-retail semua ya, YP, CCNI, GR, KK, DH, SQ ya, seperti itu ya. Sedangkan yang jualan konsisten adalah IF, YU, OD, ada MG ya. MG yang beli di bawah ya, yang beli di hari pertama arah, dia jualan lagi seperti itu ya. Ironisnya teman-teman banyak retail yang nggak ngerti ya, karena dipom-pom bahwa WMU ini prospeknya cerah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang fundamentalnya lebih bagus dari saham JPFA, dari saham Main dan lain sebagainya ya. Tapi kembali lagi di saham IPO ini bandar sangat dominan. Ketika bandarnya misalnya berjualan, fundamentalnya tentu saja diabaikan. Karena apa? Fundamental itu kita berbicara soal jangka panjang untuk investasi ya. Buat teman-teman yang mau investasi tentu saja nggak akan beli di pucuk ya. Kalau beli di pucuk seperti ini, posisinya akan serba salah ya. Kalau belinya di 350-an ke atas ya, banyak yang bilang, "Oh, saya mau investasi tapi belinya di 350-an." Berarti kalian bukan orang yang pandai berinvestasi karena kalian beli di harga yang mahal. Kalau mau berinvestasi tentu saja kalian beli di harga bawah. Seperti itu dan ternyata tanggal apa, tanggal 5 juga di ARB lagi BMU ya. Kita lihat tanggal 5 brosurnya bagaimana ya, di ARB lagi seperti itu ya. IF dan kawan-kawan sudah nggak jualan ya, IF, YU ya masih ada OD sedikit ya. Mereka sudah tidak berjualan ya. Yang jualan CP, DH dan kawan-kawan karena ini volumenya sudah mulai habis juga ya. Jualannya juga sudah mulai kecil ya. Artinya memang saham ini bandarnya sudah memutuskan untuk diam saja di saham ini. Artinya ya terserah aja ya. Seperti itu. Retailnya juga masih apa ya, masih beli terus menurut saya dan ini bukan hal yang bagus ya buat buat saya ya. Jadi menurut saya teman-teman mesti paham ya. Ini saya jelasin supaya teman-teman di BPC paham, baik yang di YouTube juga paham, bisa lihat bahwa apa ya, pakailah cara untuk mendeteksi bandarnya lagi ngapain, jangan asal ngikut-ngikut orang ya. WMUU bagus dan lain sebagainya, milik teman saya dan lain sebagainya ya. Ya whatever orang mau berkata apa, tapi kembali lagi kalau bandarnya misalnya jualan ya pasti akan dibanting ya. Kalau bandarnya jualan ya jangan sekali-sekali berani nada jualan bandar. Itu aja pesan saya sih. Ya. Untuk WMUU ya. Jadi itu untuk WMU ya saya sudah jelasin salah satu contoh ya. Kemudian ada saham yang menarik lagi saham Mika ya. Mika ini all time high sepertinya ya. Jadi Mika ini apa? Menarik sekali teman-teman. Kita lihat ya Mika ini kalau mau dibuat garis ya seperti ini ya. Mika selama berada di atas 3080 masih cukup menarik ya. Seperti itu ya. Ada dua area support ya. Ya, sini ya ada dua area support.
di area ya anggap aja area 3.000 ya, area 3.000-an lah paling gampang ya. Selama Mika di atas ini masih cukup bagus, tapi hati-hati kenaikannya tajam jadi, bisa berpotensi menguji area support-support di bawahnya ya. Kalau memang mau masuk Mika, silakan antri di daerah-daerah pentingnya ya, seperti ini ya. Jadi areanya di sini ya, teman-teman musti ngerti bahwa ini saham yang all time high ini cukup, riskan untuk, mengalami goncangan ya, seperti itu. Jadi, menurut saya teman-teman musti, pintar-pintar musti berhati-hati ya. Jangan asal masuk karena all time high, diajar di harga atas ya, itu sangat bahaya sekali ya, ya. Jadi Mika selama saya mau bilang area range-nya Mika terkoreksi bisa sampai area 3.080 sampai 2.840 ya. Seperti itu ya. Jadi 3.280 sampai 2840 ini masih cukup aman untuk area Mika untuk, berkonsolidasi ya. Jadi cukup lebar teman-teman ya, cukup lebar karena itu saya sarankan hati-hati untuk kalau mau masuk ke Mika ya, seperti itu. Kemudian, ada saham lagi yang all time high ASA ya kalau nggak salah ya, ASA ini all time high juga ya. All time high seperti ini jangan pernah ngejar ketika dia masih konsolidasi seperti ini ya teman-teman ya. Karena bisa berpotensi koreksi ya, karena MA10-nya juga jauh di bawah, seperti itu ya. Saya lebih menghindari saham-saham yang sudah jauh seperti ini ya, kita mencari area-area support-nya dulu aja ya, support pertama di 940 ya, 940 sampai 900-an itu area support pertama untuk cicilan pertama ya, kalau memang mau beli ya. Secara chart ASA ini sangat bagus sekali ya, dia sudah rally tapi kenaikan yang terlalu tinggi ini nggak terlalu bagus untuk, beli di area atas ya, karena berpotensi sangkut, seperti itu ya. Ada juga saham ini MAK ya, kayak kita lihat MAK ini juga, sempat all time high ya, MAK itu sempat all time high ya, di sini ya, sempat menyentuh 1.300 kemudian dia terkoreksi lagi ya, dan ini, salah satu contoh di saham-saham yang all time high ya, seperti itu ya. Maka saya mau bilang kenapa saya nggak, memberi contoh tadi ya, supaya jangan kejar di atas. Kita lihat dari saham seperti MAK ini ya, ketika dia di sini ya, MA10-nya jauh ya, tentu saja dia akan terkoreksi seperti ini ya. Ketika dia naik lagi di sini jangan dikejar ya. Teman misalnya di 1.240 jangan dikejar, seperti itu. Bahaya, karena bisa koreksi ya. Tentu saja kalau mau cari area-area entry bisa cicil bertahap, misalnya mau cicil di sini bertahap nggak apa-apa, tapi tentu saja teman-teman harus, apa ya, bikin ini ya, lihat area support kuatnya dia di area 955 dan ternyata kemarin menguji di area 955-nya ini ya. Jadi ini, kalau ngejar saham all time high jangan langsung dihajar atas, tapi teman-teman secara teknikal, sebenarnya bisa tahu, oh ada area-area demand-nya ya di area 955 ini, ya belinya di sini, ya banyaknya di sini karena ini area, support penting ya. Sama halnya dengan tadi saya bilang saham Mika, seperti itu ya. Dilihat support-support pentingnya di mana, ya seperti itu. Jangan ngejar ya, karena ini MA10-nya masih jauh banget dan bukan nggak mungkin Mika bisa koreksi sampai 2.840 ya, seperti itu. Itu untuk saham all time high. Kemudian DKFT, ya DKFT ini saya juga mau bahas. DKFT ini reversal ya, reversal terlihat ya uji EMA 200 seperti ini dan DKFT ini saham yang sangat liar ya. Jadi buat teman-teman yang nggak paham main gorengan, jangan beli saham DKFT. Mending kalau mau beli saham nikel, belilah saham yang lain. Ya, mungkin bisa Antam, bisa Tins, bisa Inco seperti itu ya. Tins itu bukan saham nikel sebenarnya, tapi dia ikut-ikut ke Antam ya, seperti karena bandarnya sama. Ya, seperti itu. Jadi buat DKFT kalau dari view saya, DKFT ini, menarik ya, menarik selama di atas 160 ya. Lalu ada area resist nih 169, 170-an ini bahaya, ini cukup bahaya ya, hati-hati ya. Kalau dia bisa lolos ke area sini, tentu saja dia bisa menguji ke 183. Ya jangan sampai teman-teman beli 183 ya. Karena kalau kena area resist dan dia koreksi ya pasti akan sangkut teman-teman, seperti itu, ya. Saham properti untuk ke depan menurut saya masih sangat bagus, masih sangat oke ya. Masih sangat oke. Tadi saya sudah bahas ada CTRA, nanti kalian lihat lihat di YouTube ya, saya akan upload di YouTube. Saya lihat CTRA bagus juga. Oh yang, saya belum bahas satu lagi yang untuk, ini BSDE untuk properti ya. BSDE ini juga masih low risk ya, seperti itu ya. Masih sangat low risk, seperti itu ya. Dengan supportnya di berapa? Di 1085 ya, seperti itu. Tapi hati-hati 1.200 ini sudah mendekati area resist kuat Fibonacci. Artinya teman-teman kalau mau beli, silakan cicil bertahap ya. Kembali lagi paling aman beli sekarang adalah beli dengan porsi piramida ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian saya coba lihat, BRIS tadi sudah saya bahas ya, BRIS ya. Coba kita lihat ayam-ayaman ya.
Ayam-ayaman, kita lihat ayam-ayaman. Ayam-ayam masih sideways ya. Ayam masih sideways. Kalau dari tren memang masih tertekan ya. Tapi bukan berarti ayam-ayaman nggak memiliki potensi. Karena kalau teman-teman sabar dengan saham ayam ya seperti itu, ketika dia berada di atas 1315 ini masih memiliki chance untuk naik di atas 1425 ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry silakan nyicil ya. Belinya cicil ya, hati-hati ya, belinya cicil sekali. Ini sudah membentuk base ya, sudah membentuk fondasi di sini 1370 artinya teman-teman bisa mulai beli di sini ya. Tapi 10% porsi dulu. Cut loss-nya di berapa? Ketika dia jebol dari 1300 ya. Cut loss-nya di bawah 1300. Artinya teman-teman bisa cicil piramida dari area sekarang sampai 1300-an. Seperti itu ya. Di bawah 1300 buang. Ya, target penguatan tentu saja di area 1425 dulu, kemudian 1500-an ya. Kalau lolos di atas 1425 dan di atas MA10 seperti itu akan sangat menarik sekali. Tapi so far memang masih bergerak dalam range sideways untuk saham JPFA. Untuk saham main, salah. Untuk saham main ini juga sama ya. Ini saham yang di posisi support sekarang sebenarnya, tapi saham ini sangat lemot sekali, tuh ya. Area supportnya ada di sini, di area ini berapa? 640-an ya. Di 640 nih area supportnya, 64430 ya. Kalau mau berani nyicil sampai MA200 boleh di sini di 600 ini ya. 610 ya, seperti itu. Jadi so far masih sangat menarik sekali juga untuk saham ayam ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa pantau ya, bisa pantau saham ayam seperti itu. Satu lagi saham ayam ada Cepin ya. Ya, saham Cepin ini sama ya, saham Cepin ini juga berada di area support ya. Dan saham Cepin ini sudah lama apa ya? Dia terkoreksi ya, seperti itu ya, terkoreksi. Kalau ini saya coba sebentar, garisnya saya panjangin. Ya, seperti ini ya Cepin ya. Jadi selama Cepin ini berada di atas 5.000 ini, di atas 5.500 lah ya. Ini masih sangat bagus ya. Dan Cepin ini berpotensi untuk menguji ini MA200-nya diuji terus nih beberapa kali ya. Teman-teman bisa lihat ini MA200 yang orange ini ya, MA200 ini diuji terus berkali-kali ya. Berkali-kali diuji terus ya. Dengan target penguatan ke 6.000 dulu ya untuk saham Cepin ya. Jadi ini juga berpotensi apa ya, ada reversal, cuman memang belum waktunya ya karena masih terkonsolidasi di area support ya. Saham-saham seperti ini yang terlupakan ya teman-teman, kalau memang mau sabar, mau main sabar, silakan bisa untuk mulai cicil entry ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia jebol dari 5.500 tentu saja ya buang dulu ya, seperti itu. Lalu ada yang nanya lagi ya, ini WIM ya. Saya WIM ini menarik ya WIM. Ya, terlihat jelas WIM ini selama berada di atas 600 masih menarik, tapi apa ya, WIM ini cukup volatil ya. Saham yang gorengan ya, cukup volatil. Kalau masuk jangan sekarang ya. Kembali lagi MA10-nya masih jauh sekali di bawah nih ya. Jadi berpotensi koreksi. Saya agak menghindari saham-saham seperti ini untuk masuk di area sekarang ya. Teman mesti perhatikan itu. Tapi memang masih ada potensi penguatan walaupun terbatas sekali ya untuk WIM ya. Kemudian saya mau lihat lagi SMBR, coba SMBR ya. Ya, SMBR ini juga di area support sebenarnya, cuman kembali lagi nih saham-saham Asabri ini cukup volatil ya, supportnya di 800 ya. Dengan ada area Fibonacci kuat di 860. Ini mulai menunjukkan apa ya, perlawanan tren ya. Di mana sudah 2 hari berhasil di atas MA10-nya ya. Area resist di mana? Resistnya di area sini ya, di area sekitar 920-an. Ya, ini ada gap down di sini ya. Tentu saja akan menguji gap ini. Ya, akan menguji gap ini lagi ya. Di area 930 940 ini ada area resist juga ya. Jadi ketika dia berhasil lolos di 940 tentu saja akan kembali menguji 995 atau 1000 ya. Area support resist psikologis seperti itu ya. Saran saya kalau nggak paham juga jangan main saham seperti SMBR seperti ini ya. Ada yang nanya JST Bandarmologinya bagaimana? JST masih ARB terus ya. Kenapa ARB terus? Karena
sudah naik cukup kencang ya, seperti itu ya. Ketika dia, menguji area sini ya, saya rasa JEST, menarik ya, menarik untuk, kita amati 2 hari ke depan ini ya, karena dia mulai ada area Fibonacci kuat ya, 166 ya. Silakan perhatikan, sekali lagi ini saham gorengan, artinya apa? Artinya sangat volatil sekali. Kalau teman-teman nggak paham, hindari saham-saham seperti ini ya. Saham-saham seperti ini hindarin aja dulu ya, seperti itu. Lalu oh ya agro. Ya agro ini ada di area support juga, seperti itu ya. Koreksi dalam ada di area support ya. Boleh mulai cicil agro kalau mau ya, dengan cut loss di 740 ya. Silahkan kalian atur risk-nya range piramida ya, seperti itu ya. Untuk agro seperti itu ya, masih menarik untuk melakukan reversal ya. Untuk, saham-saham yang kemarin sempat sangkut seperti IPCC, ya IPCC ini masih, apa ya, menurut saya masih, membentuk pola untuk kembali menguat ya, setelah dia turun dia akan sideways dulu ya. Kita lihat dia sideways-nya di area sini ya, Fibonacci 675 sampai 570. Ini area sideways-nya, hati-hati, jangan kalau mau masuk jangan di tengah-tengah sini ya, ini cukup bahaya sekali. Teman-teman kalau memang mau masuk di tengah harus cicil ya, tapi kalau, nggak sabaran janganlah, hindari saham-saham seperti ini. Apalagi IPCM ya, IPCM ini, juga lebih lebih liar daripada IPCC ya. Seperti itu, kemarin sempat naik kenceng ya, sempat naik kenceng menyentuh hampir 400 dan gagal lagi ya, seperti itu. Area resistnya di mana? Di sini 340-an area resist nih, dari IPCC ya. Kalau IPCC kuat ya, dia berpotensi untuk menguji ke 350 sampai 360 ini ya. Di atas 360 baru baru menarik lagi IPCC ya. Sorry IPCM ya. Hati-hati sangkuternya banyak, artinya berpotensi banyakkan guyuran seperti itu. Kemudian yang saya mau lihatin lagi ACST. Ya ACST ini, pola reversal juga, cuman dia ada area resist di area 410 ya, hati-hati kalau nggak kuat di atas 410 ya, seperti itu ya. ACST ini juga, apa ya, menurut saya, saham gorengan juga ya, volatil, cukup volatil ya, tiba-tiba dia naik kenceng dan diguyur lagi, seperti itu. Jadi, teman-teman kalau nggak paham juga jangan masuk ke saham-saham yang kayak gini. Masih banyak saham-saham menarik lainnya yang lebih lebih jinak daripada saham-saham seperti ACST ini ya. Oke, coba nanti, oke, Pepro ya, Pepro ini sepertinya ada menarik juga, cuman, hati-hati ya. Pepro ini ketika dia berhasil lolos dari ini 79, dia menarik ya, untuk Pepro dengan stop loss-nya di 75 ya, seperti itu ya. Masih low risk juga, cuman ini saham yang menurut saya sangat liar ya, sangat cukup liar dengan target penguatan masih di area sini ya, area 90, seperti itu ya. Jadi teman-teman musti musti kenali karakter saham ya, jangan semua dibeli ya. Jangan si A beli B, si A beli ini, si B beli ini, si C beli ini, teman-teman ikutan beli. Padahal teman-teman nggak ngerti karakter sahamnya seperti apa ya, sahamnya liar, sahamnya, banyak kepentingan di sana ya jangan ikutan gitu loh. Kalau mau ikutan, cari saham-saham yang bagus, yang pergerakannya nggak terlalu liar. Apalagi kalau teman-teman, sibuk ya nggak bisa mantau market, seperti itu ya. Nanti teman-teman nggak bisa pasang stop loss, nanti kena sangkutan lagi, seperti itu ya. Jadi, menurut saya, hati-hati, saham BNI ini juga liar ya, tapi kalau tahu pola mainnya bisa jadi duit nih saham BNI ini ya, karena sering dipom-pom, seperti itu ya. Dan ini memang, mulai area entry ya sekarang saham BNI, seperti itu, masih area entry ya. Silakan cicil selama di atas 330 masih menarik sekali untuk saham BNI ya. Dengan kalau IHSG-nya hijau, saya merasa saham BNI ini nggak akan dibanting di bawah 330, seperti itu ya. Dan, bisa perhatikan kalau ada salah satu broker yang mulai akum secara masif, ya itu berarti tanda-tanda BNI mau terbang karena dipom-pom lagi, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk view ke depannya IHSG saya rasa seperti itu, ya. Marketnya untuk minggu depan masih masih akan cukup kondusif ya, ada area penguatan, tapi perhatikan baik-baik area 6190 ya. 6190 perhatikan itu sangat berbahaya sekali ya untuk penentuan arah IHSG kita. Kalau lolos dari 6190 ya, tentu saja baru mulai ada, apa ya, ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi karena itu area dari, resist ya, area resist gap-nya juga, seperti itu. Oke, saya bahas 2 saham terakhir lagi ya.
ada RALS dan ada ini. Untuk RALS ini saham lemot juga ya. Saham lemot ya, dan saham ini lagi terkoreksi ya. Lagi cukup terkoreksi, menurut saya dengan pola seperti ini dia harus sideways dulu ya. Dia harus sideways dan membentuk pijakan dulu untuk saham RALS ini ya. Seperti itu, dan saham ini kadang-kadang memang rawan digoreng tiba-tiba besok bisa naik dan mendadak turun lagi ya, seperti ini ya. Dia hanya technical rebound sementara ya. Jadi saya rasa untuk teman-teman yang nggak tertarik dengan fast trading, hindari saham RALS dulu ya. Seperti itu. Lalu terakhir BJTM yang mau saya bahas. BJTM menarik ya. BJTM menarik sekali. Terlihat MA10-nya juga sudah mulai berubah arah ya, berubah naik ya, seperti itu. Sebenarnya kalau mau aman ya, kita pembelian di sekarang di 800-an ya, silakan melakukan cut loss ketika turun dari 850 seperti itu ya. Jadi target penguatannya 840. So far masih menarik ya teman-teman, masih lihat bahwa saham BJTM ini masih uptrend ya. Ini masih uptrend. Nah, yang jadi masalah adalah ketika urusan dengan saham uptrend seperti ini, ketika ada kenaikan seperti ini, teman-teman kejar di area sini ya. AK di sini ya. Ya otomatis akan sangkut seperti itu ya. Jadi buat teman-teman kalau lihat saham uptrend, ya jangan langsung dimakan mentah-mentah, oh saham ini bakal bagus sih, harga berapapun saya beli ya, itu resiko banget ya. Cari area-area supportnya ya, seperti itu. Dan ini memang sudah membentuk area support sekarang ya. Jadi BJTM cukup oke ya. Lalu saham Edge ini saham IPO juga ya. Saham Edge ini kok nggak ada di itu. Oh, saham Edge baru mau IPO ya. Baru mau IPO ya kalau nggak salah beberapa hari besok atau apa ya. Coba saya lihat kalendernya di ini. Saham IPO ini tidak bisa dianalisa teman-teman ya. Tidak bisa dianalisa dengan mudah kalau ini ya. Edge ini listingnya tanggal 8 ya. Tanggal 8 berarti besok ya. Ya, Edge ini di 7 ribuan ya. Biasanya open pertama akan langsung open arah. Seperti itu ya. BCA Sekuritas kalau nggak salah penjamin underwriter-nya SQ ya. Ya, lihat aja kalau SQ-nya jualan, hati-hati ya. Simpel seperti itu ya. Oke, ya, saham call masih menarik ya. Oke. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja ya hari ini. Cara masuk saham IPO sebelum rilis bagaimana caranya ya ikut itu ya, ikut book building ya. Seperti itu bisa via lewat sekuritas ya, seperti itu ya. Oke. Ya, saya rasa itu aja hari ini. Pesan saya jangan terlalu agresif ya, marketnya masih cukup bagus, tapi kalau kalian agresif tentu saja akan jadi bumerang buat kalian ya. Seperti itu ya. Untuk saham-saham perbankan saya mau coba liatin deh terakhir kali ya perbankan Big Bang ya. Oke, ini saham perbankan seperti ini ya masih cukup oke ya. BBRI masih tertahan di area sini ya. Selama di atas 4.380 masih menarik ya BBRI ya. Semoga dijagain ya supaya ya kita juga nggak terlalu terkoreksi ya BBRI ya. Tapi saya melihat yang paling bagus memang BMRI ya sampai saat ini. Ya, BMRI ini masih sangat menarik karena apa? Karena risikonya rendah ya. Dengan area support di 6.375 kita bisa ambil 6.375 sampai 6.000 area supportnya. Ya, seperti itu ya. Bisa melakukan pembelian di area situ kalau masih mau masuk ya. Kemudian ada BBNI. Nah, saham BBNI ini saya tidak terlalu tertarik karena sudah terlalu tinggi ya. Resikonya cukup gede ya. Ini sudah rally dari ini selama beberapa hari sudah rally ya dari 5.200-an seperti itu ya. Jadi BBNI saya skip dulu. Kemudian kita BBCA. Ya, BBCA ini selama di atas 34.000 masih oke ya. Tapi kembali lagi saya juga nggak tertarik dengan saham-saham seperti ini ya BBCA ya. Saya lebih tertarik di saham BMRI kalau mau perbankan ya. Kemudian BBTN satu lagi. BBTN ya ini oke dengan area support di 1.700 ya seperti itu. 1.700-an cuman posisinya ini masih
downtrend ya, downtrend jangka pendek, penguatannya ya sekitar area sini ya. Saya melihat di 1850 area penguatan sementara untuk BBTN seperti itu ya. Tapi so far menurut saya masih paling oke BMRI ya. Oke itu aja ya hari ini saya rasa Zoom-nya itu aja ya teman-teman. Jika masih yang di YouTube nanti kalau mau bergabung ke PPC silakan join ke sini ya. Para pencari cuan ya silakan join di sini. Oke. Oke saya rasa itu aja hari ini. Ya terima kasih nanti kita untuk teman-teman oh iya lupa ya CPO satu lagi CPO deh ya. Saya sudah bahas semuanya. Oke terakhir CPO. CPO ini potensi mantul juga ya, potensi ada pantulan juga dari LSIP penggerak utamanya LSIP Ali ya. Selama di atas 1280 ya ini masih oke ya, terlihat tertahan di 1280 di area ini Fibonacci-nya jelas ya. Dengan target penguatannya sekitar di area 1370-an seperti itu ya. Saham ini sangat dipengaruhi harga komoditas ya dari CPO. Untuk ini kita lihat untuk saham Ali ya, Ali ini punya area resist di support di sini 10.800-an ya. Supportnya di sini ini kalau mau coba untuk bottom fishing masih bisa ya. Kalau jebol boleh buang ya dari 10.800 ke saham Ali. Targetnya di mana? Target penguatan pertamanya ada di area sini ya. Di area ini 11.400-an ya. Kemudian teman-temannya lagi ada TBLA kita lihat. TBLA selama di atas 920 ini ada Fibonacci ya. Seperti itu. Ketika dia uji 920 ya masih bagus dengan cut loss di bawah 860 ya TBLA ya. Seperti itu. Kemudian SSMS. Ya SSMS ini bagus cuman volatil ya saham ini volatil sekali seperti itu ya. Hati-hati ini menguji 1060 dan nggak kuat. Tentu saja area anti terbaiknya di area 1000 sampai 950 ya area anti SSMS terbaik ya. Cuman saya masih melihat hati-hati siklus CPO biasanya mulai bulan Februari dia mulai melemah ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati ya dengan siklus seperti itu. Satu lagi SIM ya, SIM ini juga cukup lemot menurut saya sih saham SIM. Oh dia naik sendiri ya, dia bergerak sendiri. Untuk ngejar sekarang saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak, area supportnya di area sini. Ya di area 410 ya cukup jauh ya, 410 area supportnya. Ya saya skip saham ini dulu seperti itu ya. FCPO-nya bagaimana? Coba kita lihat FCPO. Ya, FCPO-nya dia ada potensi rebound ya, seperti itu ya. Ada potensi rebound, tapi ini areanya di sini ya, ketika dia nggak kuat dari 3.500 ini, hati-hati ya, dia masih melakukan penurunan ya. So far masih uptrend ya, uptrend banget ini untuk saham harga komoditinya masih uptrend banget ya. Seperti itu. Ya. Ini yang di sini adanya yang future ya, adanya yang future. Jadi nggak ada yang nggak future ya. Sama sih sama harganya sekitar segini ya sama ya. Nggak ada beda kok harganya berkisar di area sini juga ya. Oke. Saya rasa itu aja hari ini ya. Saya rasa itu aja hari ini ya. Market so far masih bagus ya teman-teman. Kembali lagi saya ingetin ya hati-hati ya hati-hati dengan volatilitas market ya. Seperti itu ya, marketnya sangat volatil sekali ya. Bandar suka-suka pakai news ya. Goreng sana sini, liar ya. Kalau teman-teman nggak paham, kejebak di pucuk, nanti cut loss lagi ya, sangkut lagi, dibanting lagi seperti itu ya. Jadi memang marketnya memang ngajak kita untuk menari ya seperti itu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai belajar mengatur portofolio, mengatur nafas untuk bisa bertahan dalam market. Ya, oke, saya rasa itu aja. Nanti silakan lihat rekamannya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ke grup ya. Saya akhiri Zoom saya hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Kita jumpa lagi di video-video yang mendatang. Bye-bye.